Silakan teman-teman lakukan. Begini. Coretan awal, coretan acak, coretan-coretan digabungkan seolah-olah krayon tidak pernah lepas dari kertas. Coretan awal, coretan acak, coretan-coretan digabungkan seolah-olah krayon tidak pernah lepas dari kertas. Ya, hasilnya seperti ini. Cuma nggak putus. Ya boleh ya, cuma nggak putus ya. Oke, gimana pun bentuknya. Oke. Menulisnya ini saya skip dulu karena nanti tabel menggambar. Coretan terarah. Tanda-tanda tertentu seperti garis-garis atau titik-titik diulang-ulang. Biasanya bentuk lonjong. Tanda-tanda itu belum berhubungan. Ya, seperti ini. Yang berhasil ada. Oke. Tahap ketiga. Jadi kotak 3 ya. Penambahan pada bentuk-bentuk lonjong yang sering ditambahkan garis-garis dan titik-titik. Biasanya garis-garis menyebar dari bentuk lonjong dan titik-titik di dalam bentuk lonjong. Ya, matahari di mana-mana. Tahap 4. Muncul gambar kepala besar, titik-titik dan garis-garis di dalam lonjong menyerupai wajah mengambang di atas kertas. Muncul gambar kepala besar, titik-titik dan garis-garis dalam lonjong menyerupai wajah mengambang di atas kertas. Ini usia ada di 3 tahun lakukannya. Itu enggak tapi kepala besar dengan kaki mengambang di atas kertas. Kepala besar dengan kaki mengambang di atas kertas. Ini. Nah, untuk tahap 5 sampai seterusnya tahap 5 melukis kepala besar dengan kaki dan mengambang di atas. Kemudian tahap 6 gambar kepala besar dengan kaki dan bagian tujuannya tangan
terhadap tahap 6 pada menggambar dengan melukis sama. Dengan bentuk dan anggota lainnya menggambar kepala gitu dan terdapat tertutup sebagai bagian bentuk batang terisi sebagai bagian atau bentuk batang sebagai bagian dan anggota tubuh lainnya menggambar di atas kertas. Berarti tahap ini belum tertutup ya Bu? Di tahap 8 baru tertutup. Iya. Terus bedanya tahap 6 sama tahap 7 apa Bu? Karena itu kepala dan kaki masih keluar dari kepala, kaki tangannya masih keluar dari kepala. Kalau tadi dia sudah baik, tapi tertutup. Ini coba kita lihat di sini kan udah punya badan, tapi badannya belum tertutup. Nah kalau tahap 8 kan, tuh, dia sudah ada bentuk kotak ya. Kaki tangannya juga tertutup ya Bu, Iya. bukan hanya badan saja ya. Nah, tahap 9 gambar rumah sederhana yang menyerupai wajah objek-objek sederhana lainnya, misalnya ada kupu-kupu atau bunga gitu ya, menggambar di atas kertas. Jadi kita sebagai guru tuh udah bisa melihat objeknya itu kelihatan apa namanya bentuknya gitu ya. Benar-benar terlihat kupu-kupu. Iya. Tapi kalau misalnya dia bilang ini kupu-kupu tapi belum terlihat, itu bukan Nah tahap itu 9. bukan tahap 9. Jadi masih mengambang ya di atas kertas. Nah, tahap 10 bagian paling bawah kertas digunakan sebagai garis dasar dan gambar-gambar objek yang bisa dikenali ditempatkan di atas. Objek-objek ditempatkan secara tepat di langit, di samping rumah, di bagian paling bawah kertas, dan seterusnya. Jika untuk meletakkan objek-objek di langit masih tetap berada di
manfaatkan apa? Garis bawah kertas sebagai dasar ya. Dan anak SD banyak yang masih seperti ini. Jadi dia memanfaatkan garis batas kertas itu sebagai landasan. Belum punya landasan. Pada tahap 11 garis dasar menopang rumah atau objek. Ada apa? Dasarnya. Seperti ini. Dengan tahap 12 apa? Coba perhatikan di sini. Gambarnya proporsional apa? Tidak. Nah, kalau tahap 12 itu sudah proporsional. Jadi garis dasar mulai muncul sebagai garis batas langit, menunjukkan anak mulai sadar ruang berdiri. Objek-objek diletakkan dengan tepat. Gitu. Satu contoh ini kan istana. Orangnya ada di antara pintu. Ya. Ini proporsional. Di sini juga begitu. Nah, kalau kita lihat yang 11 tadi, ya kan? Ini pintunya segini. Maksudnya itu sebut tapi itu orang. Nah, itu kan sama dengan yang tadi ya. Kita lihat di apa? RKS tadi ya, di tadi ya. Gitu. Nah, seperti ini. Ini gajah begini, itu salahnya segini. Gak tahu ini gajah apa rumah. Saya dari dulu apa nama apa. Udah tadi kan di tahap 12 di bawah garis ya Bun ya. Nah, tahap 12 tidak ada apa namanya itu garis penopang. Bukan. Ini dia sudah bisa membedakan, coba perhatikan di sini. Jadi dia sudah bisa memberikan yang tepat. Ini kan tanah gitu kan. Bersama dia dikasih tanaman-tanaman gitu. Nah, di sini ini kan rumah. Ini kan rumah nggak kelihatan tanahnya kan. Jadi dia gambarnya itu pas, tapi coba perhatikan di sini itu proporsionalnya. Ini kan seperti tahap 10 seolah-olah ya. Gitu. Tapi perhatikan di sampingnya. Ini kan dia sudah tepat tuh. Naruh apa rumput ya, bunga-bunganya, terus pohonnya gitu kan. Nah, itu dia proporsionalnya itu yang membedakan antara dia itu 10, 11 atau 12. Proporsionalnya yang proporsionalnya. Jadi pandangan anak itu sudah sampai pada logik ya, gitu loh. Kalau rumahnya segini, pintunya segini, ya orangnya segini, gitu. Tadi kan rumahnya segini, terus bunganya hampir sama tingginya dengan rumah, ya kan? Padahal ini bunga di pot kan nggak mungkin. Karena pandangan dia memang masih pandangan satu arah, belum pandangan multidimensi ya, gitu. Masih satu arah gitu, usia 4 sampai dengan 5 tahun. Ya ada juga anak 6 tahun yang seperti ini ya ada. Makanya kalau guru yang gambar terus nggak proporsional, ya itu kebangetan gitu loh, karena kita sudah dewasa. Iya kan? Tidak proporsional nggak bisa.
ada kan ya seperti tadi itu ya yang itu ya gambar ayam sebenarnya ada beruang begininya sama gitu. Gambar rambutan sebenarnya nangka kemudian rambutannya dari nangka kayak gitu maksudnya itu nggak boleh dikasih ke anak bahaya banget karena menjadi